Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, pengelolaan sampah sudah menjadi salah satu permasalahan yang harus dihadapi masyarakat perkotaan. Dapat dilihat dari aktivitas manusia yang saat ini tidak terlepas dari kegiatan yang menghasilkan limbah atau sampah, baik itu limbah organik maupun limbah anorganik. Penanganan sampah membutuhkan sebuah sistem yang baik karena dapat menimbulkan menurunnya estetika lingkungan dan ancaman bagi kesehatan masyarakat umum. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan jasa pengolahan sampah organik. Nah, bagaimana prosesnya? Baik, saat ini telah hadir bersama kita Ibu Ivon Setiawati SIKOM MM dari UKM Palembang dengan inovasinya Kebun Budi Jasa Pengelolaan Sampah Anorganik. Selamat datang Mbak Ivon. Ya, selamat datang. Apa kabarnya? Terima kasih. Baik. Iya, luar biasa. Ini udah yang kesekian kali ya datang ke podcast kita ya. Oke, baik sahabat inovasi. Hari ini Bu Ivon akan datang untuk memberikan inovasi yang sangat luar biasa mengenai bagaimana pengelolaan sampah organik. Ya. Baik Ibu Ivon, apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Kalau latar belakang besarnya, Ya. bahwa kita sadari bumi kita ini cuma satu ya. Jadi dan masalah sampah, penumpukan sampah di TPA itu sudah menjadi isu di setiap bagian di Indonesia. Jadi ya kami menyadari bahwa satu, bumi kita cuma satu, lalu sampah itu tidak berkurang. Dan juga mengacu kepada beberapa peraturan pemerintah, mungkin saya bisa sebutkan sedikit. Ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Juga ada di Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Lalu masih ada yang terbaru turunannya dari undang-undang tersebut ya, karena dari 2008 nih sebenarnya sampah itu udah jadi isu. Sekarang udah 2022 ya, jadi ada lagi turunannya di tahun 2020, itu peraturan pemerintah nomor 27 tentang pengolahan sampah spesifik. Nah, gambaran besarnya itu ada sebenarnya di peraturan presiden dari tahun 2017 nomor 97. Di sana itu tentang kebijakan dan strategi nasional bagaimana pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Jadi di sini dititik beratkan adalah dari sampah rumah tangga itu sendiri. Nah, di kebijakan atau di peraturan presiden ini sendiri dijelaskan bahwa pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga atau sejenis sampah rumah tangga itu harus meliputi, misalnya pengurangannya adalah pembatasan penimbunan sampah, pendaur ulangan sampah, pemanfaatan kembali. Jadi ini lebih ke sampah anorganik kayak plastik, kaleng, botol gitu. Nah, sedangkan untuk sampah organiknya ini lebih ke pemilahan, terus pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampai proses akhir. Ini yang sedang Kebun Budi lakukan. Dan sudah berjalan kurang lebih 1 tahun di Palembang. Dan kami ingin menghimbau, mengajak masyarakat juga aware nih, sampahku itu tanggung jawabku, jangan salah, tapi sampahmu itu tanggung jawabmu loh, gitu. Luar biasa ya. Oke, untuk saat ini prosesnya bagaimana? Untuk pengumpulan sampah sendiri, apakah itu misalnya dalam satu RT atau satu keluarga? Bagaimana itu? Kalau yang sekarang kami lakukan itu di rumah-rumah makan ya. Jadi kami edukasi rumah-rumah makan, karena rumah makan itu sisa makanannya, sisa potongan sayur organiknya itu cukup banyak dan masif juga ya. Nah, kalau dibuang semuanya ke TPA itu akan membebani TPA. Jadi di rumah-rumah makan setelah kita edukasi pemilahan sampah, kita akan berikan ember-ember. Nanti ember-embernya bisa ditampilkan. Ember itu ditukar, ada tutupnya, ada stikernya, rapi, bersih gitu. Jadi mengolah sampah itu nggak mesti seram dan menakutkan gitu ya, tapi tetap bersih, rapi, sesuai standar higienis lah.
menjaga kesehatan juga semua pihak. Jadi kita akan tuker embernya, kita akan berikan ember kosong, diisi, lalu nanti kalau sudah penuh, kita pengambilan sekarang jadwalnya seminggu 3 kali, di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi kita akan tukar lagi dengan ember kosong. Jadi Iya. memudahkan sekali, nggak perlu ditempatin di kresek lagi, nggak perlu bingung lagi mau diwadahin apa. Yang penting kita sudah mau milah Sudah gitu. dipilah dulu ya. Benar. Oke, Mm-mm. untuk yang dilakukan oleh rumah makan sendiri, apakah mereka langsung memprosesnya? Maksudnya, apakah namanya sampah ya, untuk 3 hari aja mungkin baunya udah kemana-mana ya. Mm-mm. Apakah mereka langsung memproses atau itu dibawa oleh kebun budi Mm-mm. seperti itu? Nah, Ya. kalau untuk memproses sendiri kita juga ada caranya ya. Mungkin di inovasi podcast sebelumnya saya Iya. sudah pernah sharing. Ini mungkin saya tunjukkan sedikit. Kita kalau mau proses sendiri bisa pakai biowash Promic. Iya. Jadi ini kita proses olah sampah organik itu bisa 1 detik. Ini tinggal diencerkan 1:10 dengan air, sampah organik yang udah kita pilah, kita lumuri, lalu itu sudah bisa kita jadikan media tanam atau kita jadikan kompos. Nah, tetapi kenyataannya ternyata mereka ini nggak sempet loh ngolah sendiri. Iya. Nah, untuk itu kami memberikan solusi lainnya, ya bisa kita jemput sampahnya. Yang penting telah dipilah, kita jemput, kita olah di kebun kita. Sama prosesnya juga kita akan menggunakan biowash Promic sehingga tidak berbau dan paling penting itu tidak menimbulkan panas. Karena proses pengomposan itu saat ini juga menjadi salah satu sumber global warming. Iya. Gitu. Jadi kita mengurangi itu. Kita sangat green, prosesnya sangat hijau. Karena akan mengeluarkan gas kan? Benar. Iya. Nah, dengan teknologi atau dengan inovasi kita ini yang biowash Promic yang pernah juga diliput sebelumnya, itu tidak akan menimbulkan gas. Sehingga kompos-kompos yang kami kumpulkan itu bisa langsung kita olah tanpa memberikan sumbangsih juga kepada efek gas rumah kaca. Iya, wah luar biasa ya. Oke, sekarang nih setelah sampah itu diolah, dikemanain nih? Nah, di kebun budi itu sendiri kita ada pertanian penanaman organik. Ya. Sehingga nanti kalau misalnya sudah bermitra dengan kami untuk pengolahan sampah organiknya, maka setiap bulan itu kita bisa berikan hasil panen kita. Atau kalau memang suka tanaman di rumahnya atau di tokonya ada pot-pot tanaman, bisa nanti request boleh nggak minta komposnya gitu. Nanti kita akan kasih komposnya, hasil komposnya. Jadi bisa ada hasil yang juga kita bisa berikan kepada mitra kami untuk pengolahan sampah. Iya, jadi mutualisme juga ya? Iya, benar. Iya, dan sumber sayur yang lebih sehat itu juga merupakan nutrisi bagi tubuh. Karena kalau bicara lagi tentang integral semua pihak, ya sumber makanan kita sekarang ini sebenarnya bermasalah. Iya. Dan itu juga ada masalah ketahanan pangan dan lain-lain. Jadi dengan proses ini sebenarnya 2 masalah pangan, masalah sampah itu bisa kita selesaikan bersama. Iya, Gitu. wah luar biasa sekali ini inovasinya ya. Oke, untuk saat ini sudah di mana saja sudah untuk pengelolaan sampah dan pemilahannya? Iya. Kalau untuk mitra kami kurang lebih ada 16 tempat makan dan ada beberapa rumah tangga juga. Jadi kalau ditanya apakah harus rumah makan, tidak. Kalau rumah tangga, komplek perumahan itu akan lebih baik. Jadi satu komplek itu sudah bersih semua sampah organiknya, sudah ada pengolahnya, yaitu kami Kebun Budi, kerjasama sama kami Kebun Budi. Nah, jadi kita rutenya juga sudah banyak, ada di area Celentang, ada sampai ke Bukit, di area dekat-dekat kantor kami juga di Kenten. Iya. Jadi ya cukup keliling sih kalau pelanggan kami sekarang. Tapi bagi kami itu masih tidak cukup. Karena target kami itu kalau bisa satu hari kita bisa mengumpulkan sampai 10 ton sampah. Iya. Tapi kenyataannya kami mau 6 bulan baru sekitar 30-an ton. Iya. Gitu. Jadi harus ada kerjasama masyarakat. Yang penting pilahlah sampah Anda, organiknya, anorganiknya, maka kedua sampah tersebut bisa diolah kembali. Iya, wah luar biasa ini. Oke, untuk jasanya sendiri nih, bagaimana nih? Kan masyarakat mungkin ada yang ingin sampahnya dikelola langsung oleh Kebun Budi, jadi bagaimana nih prosesnya? Kalau untuk jasanya sendiri kami kurang lebih lah ya, kita tergantung jarak dan jumlah sampah, jumlah pengangkutannya. Bisa sekitaran dari 20.000 sampai 300.000. Jadi ada gambarannya kalau sampah saya sampah rumah tangga ya sebulan 20.000 untuk istilahnya ya transportasi, supir seperti itu. Terus kalau misalnya rumah makan karena sampahnya mungkin sekali ambil tuh dari pengalaman kami ya bisa 10 sampai 15 ember. Jadi ya kurang lebih disesuaikan nanti itu tetap bisa
bisa negoable. Karena apa? Karena tujuan kami utama adalah ketika kita sudah mau pilah sampah, itu adalah langkah yang sangat baik. Ada kendala, biaya dan sebagainya masih bisa kita adjust gitu. Kami juga kalau misalnya, oh saya nggak di Palembang atau oh sampah saya udah saya olah nih, tapi saya mau ikut serta dalam kegiatan ini, bisa jadi donaturnya. Jadi donaturnya itulah yang akan mensubsidi kegiatan kami mengambil-ngambil sampah seperti itu. Oke, mungkin sahabat inovasi di rumah yang ingin ikut terlibat nih di Kebun Budi, bagaimana nih caranya nih? Kalau mau menghubungi kami, di sini ada Kebun Budi, sampah Anda pilah kami olah. Nomor teleponnya saya sebutkan 0819 3415 6535. Gitu. Jadi bisa dihubungi dan dari admin kami akan kasih formulirnya, alamat, sampah apa aja. Nah, sampah organik itu kadang banyak tanya, kalau saya sisa nasi, sisa misalnya saya display makanan gitu terus basi, bisa nggak? Bisa. Sisa-sisa tulang, misalnya bikin pempek, ya tulangnya, kulitnya, jeroannya nggak bisa diolah, bisa nggak? Bisa. Jadi sampah yang penting organik, bukan plastik, kaleng, itu bisa kami olah. Iya, termasuk tisu ya? Termasuk tisu. Tisu termasuk organik juga ya? Iya. Oke, baik. Mungkin sahabat inovasi ya yang tertarik untuk ikut bekerja sama dengan Kebun Budi dan sama-sama sharing lah ya untuk mungkin salah satu warga atau satu kecamatan yang ingin memilah sampah, mempelajari lebih baik lagi, bisa mengundang juga ya dengan Mbak Ivon langsung kalau ya. Kalau kami edukasi, kami gratis. Jadi kalau mau undang kami untuk edukasi gimana caranya pilah sampah, gimana caranya olah sendiri, bahkan misalnya di kompleks tuh masih ada lahan tidur ya namanya, mungkin ada kafling yang belum dibeli atau itu tadinya mau dibangun untuk fasilitas sosial atau fasilitas umum belum diapa-apain, boleh datangkan kami akan edukasi secara gratis gimana sampah di kompleks itu kita jadi beddingan tanaman, nanam sayur sama anak-anak di kompleks, panen sendiri bagi sama ibu-ibu di kompleks. Jadi ada kegiatan positifnya juga. Dan tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat juga. Benar, apalagi kalau mau nanam cabai lagi mahal. Iya, oke, luar biasa sekali Mbak Ivon. Oke, mungkin satu nih, ada yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah Mbak, silakan Mbak. Baik, kalau dari saya sih paling ya tadi seperti yang awal saya bilang, bumi kita hanya satu. Apapun usaha kita pasti akan menimbulkan sampah ya, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Nah, bagaimana ini juga dipikirkan di waste management usahanya kita. Sampah anorganik sendiri bisa kita bersihkan atau kita kurangi, kita pilah, dan itu bisa diserahkan ke komunitas Gerakan Bumiku Sayang yang ada di basement Sekolah Maitreya Wira di Abdul Rojak. Jadi nggak usah bingung nih, kalau saya punya sampah plastik gimana kalau ujung-ujungnya ke TPA? Bisa diserahkan ke komunitas tersebut di gedung basementnya, jadi di lahan parkir bagian bawah Sekolah Maitreya Wira yang ada di Abdul Rojak. Nah, terus sampah organiknya bagaimana nih? Karena sampah organik itu cenderung nggak ada yang mau ngolah ya, karena dia kadang bau dan sebagainya. Itu bisa hubungi kami. Kebun Budi bisa antar jemput, nanti dijemput sampahnya. Nah, tiap bulan menikmati hasilnya juga dari kebun, sayur-sayur yang kita panen begitu. Oke, wah luar biasa sekali ya pengetahuannya, sehingga mungkin sahabat inovasi di rumah sangat tertarik nih untuk mulai memilah sampah dari sekarang. Oke. Iya, baik Mbak Ivon, makasih banyak Mbak Ivon ya atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus berkreasi Mbak. Kami tunggu inovasi selanjutnya ya. Baik. Oke, luar biasa sekali. Oke, baik sahabat inovasi di rumah, jangan lupa mulailah memilah sampahmu dari sekarang. Sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Oke, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar pada podcast One Day One Innovation, dan jangan lupa like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi.